Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para sahabat kicau mania dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu walafiat. Mudah-mudahan burung kesayangannya juga nih tambah bagus, tambah rawatannya tambah oke. Oke. Sebelum kita memasuki video kali ini, tolong bantu klik tombol subscribe-nya. Yang baru bergabung, selamat datang. Yang di dalam Jabodetabek maupun di dalam luar Jabodetabek. Oke, baik. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share-nya juga boleh banget agar bermanfaat buat yang lainnya. Oke, para sahabat kicau mania dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengulas kembali atau bisa menambahkan untuk bagi para yang masih banyak yang bingung tentang apa sih itu emosi, apa itu birahi, dan apa ciri-ciri jika cuca hijau ini benar-benar siap lomba seperti itu. Baik, ini saya akan membahas. Banyak yang telepon ke WA saya juga, tapi mohon maaf walaupun agak lama tetap saya balas WA-nya. Saya terangkan dan di sini saya ulas secara umum ya, terbuka buat para sahabat semuanya. Nah, jadi di sini langsung aja kita mau ngomongin masalah over emosi, over birahi, dan ciri-ciri cuca hijau yang siap lomba tuh seperti apa. Baik, disimak videonya. Nah, abang-abangku sekalian, kalau over emosi ya, itu bisa kalian tahu banyak kasus-kasusnya yang sedang digantang gitu ya. Burung ini benar-benar sangat over emosi alias bisa nabrak-nabrak sangkar atau nabrak jeruji ya. Ini yang pertama ciri-cirinya seperti itu. Nah, yang kedua, apabila di track burung seperti ini itu pasti tidak bisa diam para sahabat kicau. Tidak bisa diam, mau nyerang seperti itu. Itu yang dinamakan over emosi. Memang kondisinya memang gacor, bagus, rajin gitu ya. Sesekali keluar tembakan gitu ya. Itu yang bikin terkadang bermain hijau itu agak pusing. Dia mengeluarkan tembakan kenapa agresif seperti ini. Nggak usah pakai pusing-pusing para sahabat kicau, berarti itu burungnya lagi over emosi ya. Nah, cara penanganannya udah ada, nanti dibahas di video yang sebelum-sebelumnya sudah ada cara penanganan over emosinya seperti apa. Baik, di sini hanya menceritakan tentang bagaimana sih ciri-cirinya over emosi itu kayak gimana, seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang nih kalau yang over emosi ini juga memang sambil jamtrok juga iya, sambil hyper juga iya, dalam keadaan yang tidak bisa diem nih para sobat nih ya. Mau menyerang apabila lagi di track. Nah, sering naik turun tangkringan, itulah yang bisa dibilang over emosi seperti itu. Baik ya, itu over emosi. Nah, gimana nih untuk masalah over birahi? Sebenarnya cara membedakannya ini sangat mudah ya. Kalau kita bisa melihat ciri-ciri dan pada burung cucak hijau tersebut, kalau yang over birahi itu sudah pasti, yang sudah parah banget itu sudah pasti bisa gembung, bisa gembung badannya sambil memeletkan lidahnya seperti itu. Itu sudah pasti over birahi, ya. Jadi kalau yang over birahi ini ada dua tipe. Ada dua tipe, yaitu jarang berbunyi, sering berbunyi krek 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 gitu ya. Itu memang menandakan bahwa burung ini minta kawin atau over birahi seperti itu. Nah, kalau yang over birahi ini tentunya jarang terlalu gacor seperti biasanya. Agak menurun tahap bunyinya di hari-hari kesininya makin kurang gacor, tapi masih tetap berbunyi burung cucak hijau walaupun dalam keadaan over birahi. Namun kondisi fisiknya aja yang kurang enak kita lihat jika memang over birahinya ini sudah sangat berlebihan ya. Kalau yang sampai melet parah gitu ya, ngembung badannya, dan cara antisipasi untuk mengobatinya apa namanya, untuk menangani over birahi ini sudah sangat-sangat lengkap di video yang sebelumnya. Silakan dicari di video-video sebelumnya, sudah saya bahas semuanya di situ lengkap. Nah, kalau untuk yang over birahi ini nih para sahabat kicau ya, jadi jarang bunyi gitu ya. Kebanyakan burung yang apa namanya, berbadan yang big ya, berbadan besar. Burung yang
di atas medium lah kira-kira. Di atas medium sedikit itu gampang sekali over birahi para sobat. Nah, sebaliknya burung yang medium atau bisa dibilang burung yang di bawah badannya, di bawah besar, itu kebalikannya sering mengalami over emosi. Nah, cara untuk yang buat stabilnya tuh seperti apa gitu ya. Nah, kalau untuk cara menstabilkan burung cucak hijau agar stabil gitu ya, agar bunyinya itu nggak kemana-mana, antang di tangkringan sambil jamtrok dan mengeluarkan isian, itu sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Jadi di sini saya untuk video ini untuk ngasih tahu ciri-ciri dan memahami over emosi dan over birahinya ini nih para abangku ya. Nah, ada bonus juga buat yang lainnya dan ciri-ciri kondisi cucak hijau yang siap lomba itu seperti apa sih abangku gitu ya. Banyak yang nanya, "Bang, ciri-ciri burung cucak hijau yang siap lomba itu gimana sih Bang?" gitu. Saya pengen banget nih bawa burung cucak hijau kita ke lapangan gitu. Kadang-kadang kurang pas Bang gitu kalau kita bawa ke lapangan tiba-tiba nggak keluar isian, kebanyakan cuman monoton, itu-itu aja bunyinya gitu ya, tembakannya nggak keluar gitu. Nah, itu harus sebelum kita bawa ke gantangan, kita cek dulu burung kita nih, jangan terlalu terburu-buru, wah burung nih harian ini rajin banget nih keluar isian gitu ya, tapi namun kita nggak sama sekali bisa ngelihat kondisinya tuh siap lomba atau enggak gitu ya. Nih, yang pertama burung siap lomba itu dari kotorannya kita lihat dulu nih para sobat. Yang hal pertama yang biasa saya lakukan adalah melihat dari kotorannya. Kotorannya ini bagus atau enggak, berak kapur atau enggak gitu ya. Seperti standar SOP-nya enggak ya dia buang kotoran seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita lihat hariannya. Kalau memang ini hariannya dia gacor tanpa nurunin bulu, tanpa ngembang bulu, apa namanya, tanpa nyulam ya, lagi nyulam, kalau lagi nyulam kurang bagus kalau untuk performanya, tapi enggak sedikit juga yang lagi nyulam pun bisa tetap juara di gantangan seperti itu. Nah, yang kedua adalah gacor, isiannya keluar terus, tembakannya keluar terus, dan apabila mendengar suara burung cucak hijau lainnya itu dia langsung nembak. Dia langsung nembak. Itu yang benar-benar siap lomba. Kalau menurut saya seperti itu. Dia mendengar suara cucak hijau sedikit, dia langsung keluarkan tembakan. Itu cucak hijau yang benar-benar sangat-sangat siap. Nah, saya mau menggarisbawahi untuk sahabat kicau bahwa hobi burung ini memang butuh kesabaran para sobat. Tidak langsung tiba-tiba seminggu sekali dibawa, seminggu sekali dibawa. Tidak. Saya tiap gantang itu 2 minggu 1 kali para sobat. Jadi harus melihat posisi burung siap atau enggak. Sepertinya seperti itu. Nah, kalau yang stabil, yang siap lomba itu ya tidak kemana-mana, stabil di tangkringan gitu ya. Kecuali kita goda seperti itu. Nah, cara untuk melihat selanjutnya seperti apa Bang gitu ya. Tidak banyak tingkah para sobat. Tidak banyak tingkah burung ini, hanya fokus jamtrok dan mengeluarkan isian dan kotorannya pun bagus. Sepertinya sampai sini dulu nih para sobat video kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.